Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudo Adita Fadil Manika dengan NIM 210101171401118 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi kasus 9 True Delta Facility. Pendahuluan. Laporan ini menyajikan hasil studi nilai yang dilakukan oleh Strategic Value Solution Incorporation, atau disingkat SVS, tentang desain fasilitas True Delta untuk Departemen Sumber Daya Air, California. Proyek ini ditinjau pada awal fase perencanaan. Studi ini mencakup loka karya metodologi yang dilakukan dengan tim multidisiplin di Sacramento, California pada 26-30 Maret 2007. Proyek ini bertujuan menambah delta di sebelah utara yang langsung dipindah ke tengah dengan tujuan untuk meningkatkan aliran bersih dan mengurangi salinitas dari laut. Deskripsi proyek. Deskripsi proyek. Proyek True Delta Facility direncanakan sebagai pengalihan 4.000 feet kubik per second air dari Sungai Sacramento dekat Wood dan melepaskannya di South Fork Sungai McCollum dekat Beaufort. Proyek ini berfokus pada alternatif untuk kanal periferal yang dibangun sebagai solusi untuk memotong delta Sungai Sacramento San Joaquin agar air Sungai Sacramento langsung ke bagian delta selatan. Sebagai ganti melewati delta, proyek ini mengusulkan kanal baru melalui bagian utara delta. Kanal baru ini akan dibuang ke delta tengah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran dan mengurangi salinitas di lokasi yang dialirkan di delta selatan dengan mengurangi instruksi air. Berikutnya ada geometri kanal. Kanal True Delta Facility digunakan untuk mengirim 4.000 kubik per second air. Kanal tak bergaris dan salurannya berbentuk trapesium. Untuk menghindari sedimentasi, kecepatan aliran maksimal 2,5 feet per second dengan slope 3H/1 feet. Kemiringan 0,001 dan koefisien Manning 0,025. Lebar dasar kanal sebesar 110 feet untuk daerah jembatan dan sifon. Saluran berbentuk persegi. Lebar total luas kanal adalah 22 feet dengan lebar jalan akses 16 feet. Berikutnya ada komponen besar True Facility. Yang pertama ada fasilitas intake, kedua ada struktur outlet, ketiga ada kanal, keempat ada sifon, 5 ada jembatan, 6 ada fasilitas putar balik, dan yang terakhir ada pembesaran delta slope. Komponen proyek True Delta Facility. Proyek True Delta Facility merencanakan pengalihan 4.000 kubik per second air Sungai Sacramento ke South Fork Sungai McCollum. Komponen proyek termasuk fasilitas intake sekitar 12 mil panjang kanal bergaris, 3 sifon, 6 jembatan, dan struktur outlet. Fasilitas terkait dalam inlet termasuk penyaring sampah, pintu air, rak sampah, layar ikan, saluran bypass, dan pompa tanam. Berikutnya ada pemaparan tim proyek ke tim nilai, di mana bangunan intake baru di Hood memiliki kapasitas untuk mengalirkan 4.000 second air dari Sungai Sacramento. Akan ada penyaringan sampah dan bentuk V yang dapat dilewati ikan. Desain kecepatan aliran berubah menjadi 0,2 fps. Stasiun pompa akan dibangun sebagai bagian dari struktur intake untuk menarik 4.000 kubik per second yang diperlukan. Air akan dikirim dari Hood ke South Fork, Sungai McCollum di ujung hilir kanal, terjaga untuk menjaga ikan berenang di hulu ke stasiun pompa. Perkiraan biaya proyek True Delta Facility adalah sekitar 360 juta dolar. Perkiraan biaya ini tidak termasuk biaya untuk pelestarian sumber daya budaya yang terkait dengan mitigasi dan pemulihan. Perkiraan juga tidak termasuk perkiraan untuk relokasi tanah dan hak desain teknik, pengawasan, dan administrasi, dan biaya tidak langsung proyek seperti staf proyek, fasilitas lokal kerja, utilitas, dan peralatan. Setelah dilakukan studi kelayakan, didapatkan estimasi biaya proyek informasi 443,9 juta dolar. Di bawah ini ada tabel perbandingan sebelum feasibility study dan ada di samping ada setelah feasibility study. Next. Metodologi nilai. Studi nilai ini menggunakan metodologi nilai standar internasional yang didirikan oleh The Society of American Value Engineering atau disingkat SAVE International. Tim nilai mengidentifikasi fungsi-fungsi proyek yang penting dan alternatif cara untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut.
Kemudian memilih alternatif terbaik untuk berkembang menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk peningkatan nilai. Nilai dinyatakan sebagai fungsi dibagi biaya. Konsep value engineering sendiri adalah dengan menurunkan biaya proyek tanpa menurunkan kualitas atau fungsi suatu produk. Tahapan studi value engineering dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana ada 3 tahapan pre-workshop, value methodology workshop, dan post-workshop. Berikutnya, dalam tahap analisis fungsi, digunakan alat pemetaan grafis yang dikenal sebagai function analysis sistem teknik atau disingkat FAST. Dari diagram FAST dapat disimpulkan bahwa melindungi ikan adalah pertimbangan yang signifikan. Dalam desain dan operasi pengalihan, serta kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air sungai Sacramento ke delta. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping, ada phase diagram. Berikutnya ada daftar ide saat fase kreatif. Dapat dilihat pada tabel di bawah. Ini ada deskripsi ide, di antaranya ada CF01, CF02, dan seterusnya, dan beserta nilai-nilai. Berikutnya juga sama, ada deskripsi ide dan nilai. Dan berikutnya ada alternatif peningkatan nilai, di mana ada di sini saya ambil beberapa, ada CF04, alihkan di HUD, buka saluran ke slope dengan pengurangan jangka. Ringkasan penghematan biaya awalnya sekitar 358.976.000 dolar. Peringatan nilainya, peringatan nilai di sini dengan menjaga fungsinya dan sumber daya pengurangan. Konsep asli, alihkan 4.000 kubik per second air dari sungai Sacramento di Hood dan melepaskan di South Fork dari sungai Mokelumne di Beavers Lock menggunakan saluran trapesium seperti yang ditunjukkan dalam memorandum TDF. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang kedua ada konsep alternatif. Konsep alternatif mengurangi jejak pengangkutan dan mempersingkat saluran. Penggunaan etis serupa dilakukan pada pompa dengan biaya yang jauh lebih murah. Menerapkan langkah-langkah yang layak untuk mengurangi penampang saluran, meminimalkan akuisisi di jalan, dan biaya lingkungan, sosial, dan ekonomi. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah, ini ada berikutnya ada keuntungan dan kerugian pada ini. Keuntungan dan kerugian yang pada kode CF04 ini ada pertama, ada keuntungannya mengurangi biayanya dengan menghilangkan 40% dari panjang saluran 2 sifon dan 1 jembatan. Berikutnya ada mengurangi dampak lingkungan dengan menghilangkan infrastruktur di atas dan mengurangi. Yang ketiga ada menghilangkan pesangon fasilitas pertanian dan operasi di New Hope Track. Yang keempat ada menghilangkan keperluan mengatasi kendala parah pada Mekong Williamson Track. Yang kelima ada peningkatan infrastruktur rompi di sepanjang koridor kanal periferal. Selanjutnya ada kerugian. Kerugiannya mengurangi manfaat kualitas air, belum memfasilitasi jumlah, pembatasan pengiriman ke daerah dengan kendala hidrologi, yang keempat ada menggunakan perataan kanal periferal untuk proyek berbeda, dan yang terakhir akan menyebabkan air di DCC dan mengurangi kapasitasnya untuk mengalihkan aliran sungai Sacramento. Next, yang berikutnya ada alternatif lainnya yaitu C10, struktur pengambilan di utara Walnut Grove Rock. Dikasih penghematan biaya awal opsi B ini sekitar 232.556.000 US dollar, dan ada biaya awal opsi C 450.531.000 US dollar. Peringatan nilainya sama, tetap menjaga fungsinya dan sumber dayanya pengurangan. Konsep aslinya mengalirkan air melalui intake 4.000 kubik per second di HUD dengan pembuangan ke South Fork. Seperti yang dapat dilihat di bawah, dan yang selanjutnya ada konsep alternatif. Layar ikan di sungai, gorong-gorong, kotak diperkuat, tanggul 4bay, rak sampah, stasiun pompa titik air, pipa ke sungai Mokelumne, dan struktur saluran keluar. Alternatif A, B, dan C akan dibuang ke sungai Mokelumne, Senoda dan South Fork Mokelumne River.
Keuntungan dan kerugian. Keuntungan dan kerugian dari alternatif ini masing-masing alternatif akan menghasilkan pengurangan biaya proyek. Keuntungannya. Keuntungan yang kedua adalah mengurangi dampak langsung diperlukan dan dampak lingkungan dan ekonomi terkait. Yang ketiga ada konsep tidak menggunakan situs di HUD yang mungkin diperlukan di masa depan untuk kanal perifer. Dan terakhir ada mengalirkan 4.000 kubik per second di Sungai Sacramento dari HUD ke kota Lok. Selanjutnya ada kerugian. Kerugiannya adalah kemungkinan pengurangan manfaat untuk kualitas air yang dialirkan. Ya, selanjutnya ada kemungkinan dampak publik atau lingkungan yang lebih besar, dan yang terakhir kemungkinan dampak pada hidraulik kanal salib delta. Berikutnya ada alternatif CF15, alihkan di geologi nasal dan potong saluran melintasi Staten Island ke South Fork. Ringkasan penghematan biaya awal sekitar 316,550 juta US dollar. Konsep aslinya mengalirkan air melalui intake 4.000 kubik per second di HUD dengan pembuangan ke South Fork dari Sungai Mokelumne dekat Beverly Slope, seperti yang dapat dilihat di gambar di bawah. Dan ada konsep alternatif, struktur intake dengan saringan ikan di sungai, pintu air radial, pompa kepala rendah, jembatan, servis jembatan, jalan tanggung selatan sekitar 20.000 kaki kanal, 2 sifon dan struktur outlet di sungai. Jagaan kanan jalan adalah sekitar 500 kaki lebar dan panjang 4,2 mil. Berikut ada keuntungan dan kerugian dari alternatif tersebut. Tidak ada ikan yang menangani di layar keuntungannya. Dan yang kedua, satu jembatan jalan umum di Intek. Yang ketiga ada airan dialirkan tetap mengalirkan untuk taman 12 mil. Yang keempat ada pompa memiliki kepala lebih rendah. Dan yang kelima ada tidak diperlukan rak sampah. Untuk kerugiannya, kualitas air berkurang sedikit, height of fill lebih mahal sedikit di luar batas erodi, konstruksi sifon lebih sulit, layar di sungai lebih mahal, konsisten layar lebih sulit. Next ada CF19 alihkan di beberapa lokasi dan potensi dan penerimaan hilir dalam mencari dan mengukur pengalihan. Fungsinya untuk peningkatan. Di sini konsep aslinya mengalirkan air melalui intake 4.000 kubik per second dengan menggunakan shortflow, dan untuk konsep alternatifnya sendiri menyediakan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4.000 kubik per second. Lokasi, kapasitas, dan konfigurasi pengalihan dikembangkan berdasarkan kapasitas saluran penerimaan hilir yang ada. Jarak ke saluran penerima, kendala lingkungan, kondisi lokal, dan kemampuan untuk memenuhi kriteria kualitas air tujuan. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian yang dapat dilihat pada perbandingan tabel ini. Keuntungannya diantaranya ada saluran akun yang lebih pendek dan lebih kecil, yang kedua ada kurangnya atau kenapa pemompaan, fleksibilitas dan keandalan yang lebih besar dan dalam pengoperasian. Izinkan variasi dalam pola, sirkulasi atau aliran delta, desain terbukti standar, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk kerugiannya, biaya O dan M yang sedikit lebih besar, kurang skala ekonomi, kemungkinan pembesaran saluran yang ada, peningkatan kualitas air mungkin lebih sedikit dibanding dengan alternatif DWR. Next, ada alternatif berikutnya, ada tingkatkan kapasitas pengawatan pada channel DCC dan tambahkan air ikan. Ringkasan penghematan biaya awalnya untuk 12.000 kubik per second 369.383.000 US dollar, dan biaya awalnya berikutnya ada 4.000 kubik per second 140.553.000 US dollar. Konsep aslinya fase DCC yang langsung ke Sacramento dengan data pusat dan selatan melalui Snowdress, Loop, dan sistem Sungai Mokelumne. Fasilitas pengalihan yang dimiliki dan dioperasikan US Bureau of Reklamasi saat ini mampu mengalirkan hingga sekitar 9.000 kaki kubik per detik air dengan gravitasi dari Sungai Sacramento. Untuk konsep alternatifnya, perbaikan gerbang DCC meningkatkan kapasitas DCC dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara. Memperluas saluran mengalir DCC, melahirkan mungkin dapat diperluas untuk mengalirkan yang mengikuti gerbang yang ada. Penyediaan sistem pengumpan ikan dan pompa kembali. Terdapat juga keuntungan dan kerugian pada alternatif ini, di mana keuntungannya diantaranya ada perbaikan gerbang DCC, meningkatkan kapasitas pengalihan, perbaikan alternatif tidak berdampak pada lalu lintas kapal dari itu, oleh karena itu tidak memerlukan mitigasi. Yang terakhir ada berpotensi untuk melakukan pengeringan skop DCC. Untuk kerugiannya, alternatif ini dapat mengakibatkan perubahan yang sering dan cepat pada ketinggian permukaan air yang mungkin bagi saluran hilir dan air. Yang terakhir ada peningkatan pengalihan dapat mendorong pelarikan tambahan oleh penggunaan hilir.
Nah, berikutnya ada BF01, biaya plat vertikal di sungai. Dapat dilihat konsep asli dan konsep alternatif, di mana konsep asli melibatkan beberapa layar V, tipe bar profil vertikal berukuran 4000 kubik per second dan terletak di dalam saluran intake. Untuk konsep alternatif sendiri, fasilitas penyaringan ikan yang diusulkan di sungai akan mencakup sekitar 1.200 kaki panjangnya dengan 20 kaki layar dalam untuk memberikan kecepatan mendekatan 0,2 fps atau fasilitas kasa ikan akan mencakup 67 bay, masing-masing 1.500 kaki dan kedalaman 20 kaki. Keuntungan dan kerugian masing-masingnya, di mana keuntungan ini ikan tidak ditangani, mereka tetap di sungai, kita di sungai dan tidak melewati dia, tidak diperlukan pemompaan bypass atau saluran bypass kembali ke sungai. Untuk kerugiannya, biaya konstruksi lebih tinggi, cover dam yang lebih besar diperlukan untuk konstruksi, lebih sulit mempertahankan kecepatan mendekatan seragam pada permukaan layar, mungkin lebih banyak perawatan. Konstruksi dalam sungai dapat memerlukan periode pengindaran yang lama dan persyaratan membentuk kualitas ikan dan air yang ketat. Berikutnya ada definition use, diagrama sampah dan gembang, tanggul dan temukan struktur insek di sisi darat. Seperti yang dapat dilihat pada slide ini, di mana ada konsep asli dan konsep alternatif, di mana konsep alternatif ini untuk menjaga ukuran air yang lebih kecil untuk melindungi stasiun pompa dari banjir, letakkan tempat sampah dan gembang kepala di Sungai Sacramento, diikuti oleh 8 gorong-gorong kotak berukuran 10 kaki kali 10 kaki. Berikutnya ada keuntungan dan kerugiannya, di mana keuntungannya menyimpan struktur terpenting di sisi kiri tanggul, memenuhi persyaratan Dewan Reklamasi Negara untuk gerbang kepala dari samping, konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong kotak, dapat dibangun dengan tanggul yang ada dan dengan demikian tidak membuat tanggul di sungai, dapat juga diterapkan ke layar pasti dan lokasi pompa. Untuk kerugian sendiri, membutuhkan persetujuan Dewan Reklamasi Negara dan Komisi Izin. Strategi lingkungan. Memorandum ini menjanjikan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan selama pengembangan konsep True Delta Facility. Strategi ini mencakup pertimbangan proses dan sumber daya. Strategi proses mencakup pendekatan untuk menangani persyaratan Undang-Undang Proses Lingkungan dan Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional. Selain itu, proses tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan badan pengatur dan informasi yang diperlukan untuk proses perizinan yang berhasil. Strategi sumber daya yang menjanjikan masalah lingkungan utama area fokus di masa depan. Strategi penghasil migran upstream. Pelepasan air yang dialirkan dari sungai Sacramento ke delta tengah, khususnya ke sungai Mokelman di Beverly akan memerlukan instalasi langkah-langkah untuk menangani migran hulu titik lain dan pembuangan. Solusi pertama, mengizinkan migran hulu untuk mengambil rute ini dengan menyediakan fasilitas ikan atau mendapatkan ikan melalui sipon dan di sekitar gerbang banjir, stasiun pompa layar ikan, dan kompleks tempat sampah. Berikutnya ada strategi ikan yang diadopsi untuk latihan ini adalah untuk menggunakan dampak ikan dan satwa liar yang terkait dengan alternatif dan untuk mengurangi semua dampak yang tidak dapat dihindari. Berikutnya ada saran desain. Selain alternatif nilai di bagian sebelumnya, tim menghasilkan beberapa gagasan lain disebut saran desain yang disajikan untuk membawa perhatian ke bidang rencana yang menurut pendapat tim harus diubah secara umum. Ide-ide ini dirancang sebagai saran desain daripada value alternatif karena alasan peluang, perikatan nilai relatif kecil, dan konsep tidak dapat dievaluasi atau dikembangkan secara memadai dalam keterbatasan sumber daya lokal karya. Saran desain biasanya dikaitkan dengan masalah seperti pertama peningkatan operasi, kemudian perawatan, ketiga konstruksi lebih mudah, keempat mengurangi kreasi dokumen konstruksi, keempat klarifikasi dokumen konstruksi, dan yang terakhir atau kondisi kerja yang lebih aman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Edo Adita Fadila Manika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.